nggak yakin. Lah kan ibarat orang kata kalau dalam kertas rapot saya ini. Ini kan terbang jauh-jauh nih dari Surabaya ke sini Mbak. Ini kenapa sih Mbak sampai pengen banget menanggapi kasus yang kita belum Balikpapan ini Mbak? Karena hati nurani saya sih tergugah gitu loh. Karena di sini saya melihat faktanya, saya memang sebelum saya memutuskan betul-betul ini saya turun sendiri dulu, saya mempelajari, saya ke rutan, bertemu dengan terdakwa, ketemu dengan yang korban, ya toh, dengan ibu korban, saya berbincang dan saya juga melihat anak itu. Ada satu momen yang hati saya tergugah, yang dimana saya sebelumnya hanya mempelajari melalui BAP, resume aja ya, berdasarkan itu saja. Tapi pada waktu saya melangkah ke sini, pada waktu saya ke rutan bersama korban dan ibunya untuk bertemu dengan papanya, ada satu momen di situ yang karena saya nggak bisa bawa HP ya waktu itu ya. Di tengah ngobrol-ngobrol saya bertanya kepada korban, Sila, yang pegang-pegang kamu siapa? Pak D, bilang gitu. Terus saya tanya lagi, saya ingin memastikan hati saya sendiri, karena saya bisa membaca gestur ini orang ini bagaimana itu saya feel saya kuat di situ. Terus saya tanya, emang Pak D itu pegang apanya Cila? Gitu. Pada waktu itu dia duduk di sebelah kiri saya. Pada saat anak ini menjawab, si Cila tuh langsung menoleh ke saya tuh langsung ini. Di situ hati saya seperti kayak tertusuk. Saya merasa ini real fakta. Anak dengan ekspresinya, gayanya, nunjuknya itu nggak bisa dikondisikan. Ya kita tahu anak umur 2 tahun, 3 tahun itu kondisinya seperti itu. Di situ yang membuat saya untuk saya akan perjuangkan kasus ini. Meskipun ini memakai uang dana pribadi saya, tapi ingat, saya mempunyai prinsip bahwa apa yang ada di dunia ini hanya titipan. Dan saya percaya setiap saya mengambil tindakan, di saat saya itu membela suatu kebenaran, maka saya selalu bilang, saya memakai jalur langit. Saya selalu serahkan kepada Tuhan saya. Setiap kita punya agama ya, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu sebagai makhluk yang layak untuk diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Itu aja. Jadi buat saya ya, apapun yang terjadi, saya yakin Sang Pencipta kita pasti akan buka jalan. Masalah uang, biaya, semua pada nanya, emangnya kamu kebanyakan duit? Ada loh yang ngatain gitu. Emangnya kamu udah kebanyakan duit ya? Oh kamu gini-gini. Bahkan saya dicipit. Saya cuman bilang, terserah mereka mau berkata apa. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Ini saya dengan Tuhan saya, dan saya mempunyai janji bahwa Tuhan, kapanpun Tuhan menginginkan saya turun untuk membela, saya akan turun tanpa memberontak, dan semuanya pasti sudah disediakan. Itu saja. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran, saya hanya ingin membela. Bagaimana kalau anak ini itu anak kita? Bagaimana kalau yang menjadi korban ini adalah cucu kita? Jangan hanya karena tidak mampu sehingga bisa dikorbankan. Itu saja. Saya hanya ingin membela, meskipun mereka itu tidak mampu. Mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka memang masih berharga buat saya. Itu saja. Saya ingin mengajak semuanya, jikalau kalian punya hati, jikalau kalian sebagai manusia, jangan cuma ngomong aja, tegakkan keadilan, kobal itu semua. Kalau tidak ada tindakan nyata, ya. Di sini saya mengambil tindakan nyata. Saya minta semuanya juga mengambil tindakan nyata. Jangan sampai menunggu kalian sendiri yang akan menjadi korban. Itu saja statement saya. Tapi Pak, kecewa nggak sih dengan adanya penundaan sidang kan tidak hadir 4 orang saksi ahli tadi itu Mbak? Kecewa sebagai manusia, karena dari minggu kemarin sih rumornya saya sih sudah tahu, sudah ngerti, karena sidang kemarin pun rumornya kan memang mau ditunda, tapi kan saya paksa untuk sehingga yang dihadirkan pun dokter forensik yang sebetulnya tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan apa-apa gitu loh terhadap terdakwa, itu nggak bisa gitu loh. Bahkan sebelumnya juga hakim pun juga menyatakan yang sama, loh kalau begini ya nggak bisa dong dipakai orang dia begini. Lah sampai detik ini saya ingin menunggu apa
siapa sih yang bisa membuat ini klik? Yes, bapaknya. Di sini pegang omongan saya. Jikalau memang pelakunya bapaknya, saya tidak akan pernah membela seorang pencabul. Ya. Siapapun itu, pencabul ibu, bapaknya orang lain. Saya tekankan, saya rela dihukum mati. Ya. Dengar ini. Tapi jikalau bukan, maka saya akan berjuang. Itu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.